没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送，这不是灵校店主吗？还没死。Saat ini Ahbau tampak menjadi sangat marah. Teriakan naga mengguncang seluruh bidang, disertai dengan serangkaian sinar ungu tua yang tiba-tiba menyebar dari tubuh Ahbau, memaksa serangan dari binatang ajaib di sekitarnya untuk segera berhenti dan membuat mereka mundur ketakutan. Meskipun energi spiritual internalnya tidak terlihat meningkat, dia masih memberikan rasa bahaya yang kuat kepada semua orang. Sayap yang sangat besar terbentang dari punggungnya. Keempat cakar sudah berada di tanah saat penampilannya yang agung dan mengerikan mendarat di tengah-tengah gunung. Dengan ledakan keras, secara paksa mengirim 3 binatang ajaib terbang ke langit, sebelum benar-benar hancur menjadi ketiadaan seolah-olah meleleh seketika. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan terbang menuju ke arah puncak bukit. Di sisi lain, Long Hao Chen dengan tenang menginjak ke tanah, meningkatkan kabut emas yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia, tetapi kabut serupa juga muncul di bawah tubuh Han Yu dan juga Wang Yuanyuan. Meskipun masih tidak ada jejak dari Cai Er, mantra Chen Yinger segera dimulai. Kedua tangannya memegang bola kristal saat gerbang pemanggilan makhluk mulai terbuka. 8 dari mereka semua memiliki peran masing-masing, tetapi mereka sekarang semua terfokus pada bagian terkuat mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan serangan musuh. Saat ini Ahbau semakin dekat. Setelah kembali ke dalam bentuk aslinya, semua binatang yang hadir sekarang tidak dapat menghentikan kemajuannya. Seketika api hitam meledak dari tubuhnya. Itu menyebar menyelimuti seluruhnya dengan api. Ini adalah teknik dari klan naga iblis. Mengandalkan kemampuan ini, dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk waktu yang singkat. Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen yang telah menunggu lama untuk ini. Di punggungnya, sayap emas muncul dengan sangat indah. Dengan pedang teratai cahaya biru di tangannya, Long Hao Chen melesat terbang ke arah lawan. Serangan ini sangat dalam, diluncurkan saat cahaya berkedip di sekitar tubuh Long Hao Chen. Itu tampak sama sekali tanpa kekuatan. Tetapi seketika serangan itu dilepaskan, semua cahaya di sekitarnya tampak semakin dalam. Seolah-olah semua esensi cahaya di sekitarnya diserap dalam serangan itu. Di udara, cahaya kemasan samar menyebar dari langit, menerangi tubuh Long Hao Chen dan di dahinya 9 pola ungu tampak terlihat. Tetapi itu menjadi warna keemasan beberapa detik kemudian. Serangan Long Hao Chen ini tidak hanya mengandung semua kekuatannya, tetapi juga dengan semua pemahamannya. Menghadapi tekanan besar seperti itu, Long Hao Chen memasuki kondisi luar biasa. Serangan sederhana ini tampaknya melampaui keseluruhan batasan yang ditempatkan dalam surga fana. Dalam sekejap, kedua serangan bertemu. Pedang teratai cahaya biru berbenturan dengan tanduk naga iblis Ahbau. Tampaknya itu membuat udara berhenti. Tak satu pun dari pancaran itu yang menyebar. Tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya kemasan di tubuh Long Hao Chen dan juga api hitam keunguan yang menyala dari Ahbau padam satu sama lain pada saat yang sama. Jangankan dari ras iblis, bahkan teman Long Hao Chen juga bingung oleh pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan Long Hao Chen bisa bertahan terhadap serangan Ahbau. Tiba-tiba suara dengungan yang aneh bergema dari dahi Ahbau serta pedang Long Hao Chen pada saat yang sama. Bintik-bintik cahaya biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya bertaburan di depan Long Hao Chen. Itu mengembun menjadi sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Di sisi lain, suara dengung yang memilukan terdengar dari kepala Ahbau dan retakan menyebar dari puncaknya. Seolah-olah menderita luka yang fatal, Ahbau tiba-tiba berteriak kesakitan, mengangkat kepalanya yang besar ke udara dengan hiruk-pikuk yang menyiksa. Tepat pada saat itu, serangan dari teman Long Hao Chen sampai padanya juga. Memukulnya lebih dulu adalah Wang Yuanyuan, perisai besar seperti kapak yang membawa kekuatan yang mengancam dari serangan Asura. Dengan keras, itu menghantam tubuh Ahbau. Setelah kehilangan perlindungan dari api hitam keunguan itu, tubuh Ahbau didorong secara paksa. Setelah itu, serangan Asura dari Han Yu juga dilepaskan. Dan meskipun Ahbau melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri, sayap di sisi kirinya masih ditembus oleh serangan Asura ini.
Selanjutnya, bola cahaya dari si Masian menyerang dengan suara gemuruh. Berbenturan ke tubuh Ahbau dengan ledakan keras mengirim tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Di tempat tubuh Ahbau yang dipukul, itu terdapat luka yang cukup dalam. Setelah menerima serangan ini, dia masih tidak menyerah. Bola hitam muncul dari mulutnya. Itu bukan untuk menyerang Long Hao Chen, tetapi mengarah langsung ke arah Xiaolei yang ada di belakang mereka. Pada saat serangan terakhir, Ahbau merasa mungkin dirinya sendiri menyerah pada tekanan. Tetapi dia masih benar-benar tidak mau untuk mengaku kalah. Karena dia tidak bisa mendapatkan hadiah itu, tidak ada yang diizinkan untuk mendapatkannya. Jadi kali ini dia harus menghancurkannya. Tetapi tiba-tiba sosok hitam muncul tanpa suara di depan Ahbau saat ini. Dan cahaya putih yang dingin bercampur ke dalam belati emas gelap. Seketika dengan kejam itu menembus kepala dan langsung mengarah ke tengah otaknya. Cai Er akhirnya muncul. Serangannya kali ini tepat berada di titik terlemah Ahbau. Dipaksa dalam kondisi yang lemah, Ahbau tiba-tiba terkena serangan yang menusuk ini. Dia berteriak ketika tubuh besarnya tiba-tiba meledak dengan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan. Suara pecah segera bergema, dan segera setelah itu sebuah kekuatan kuno tiba-tiba meledak, secara paksa mengirim tubuh Cai Er terbang ke udara. Sebelum belatinya memiliki kesempatan untuk benar-benar menembus ke dalam otaknya. Tetapi pada saat ini, bola hitam yang dilepaskan oleh Ahbau masih mengarah kepada Xiaolei. Dengan keadaan yang sangat krisis ini, Zhang Fang segera bertindak untuk memblokir serangan tersebut. Serangan itu benar-benar sangat kuat, bahkan perisai di tangannya hancur seketika. Saat ini dia tidak merasakan takut sedikit pun. Dengan mengandalkan tubuhnya, Zhang Fang menahan serangan tersebut. Meskipun serangan telah sepenuhnya ditahan, dada Zhang Fang bisa terlihat luka yang cukup besar. Tulang serta organ dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Tepat pada saat itu, energi yang tak tertandingi muncul dalam surga fana. Di udara, retakan tiba-tiba muncul. Kemudian, kekuatan tarikan yang kuat menarik Ahbau serta beberapa iblis yang tersisa. Mereka semua tertarik dengan kekuatan ini sebelum menghilang. Dewi Alam, aku pasti akan kembali. Bersiaplah karena aku akan mengambil keilahianmu. Suara yang lembut ini terdengar dari langit dengan kehadirannya yang agung. Ini adalah suara dari Kaisar Dewa Iblis. Dia benar-benar berhasil dengan paksa merobek penghalang surga fana. Selain itu, dia juga menyelamatkan kelompok Ahbau. Setelah retakan itu menghilang, 8 pancaran cahaya putih masih tersisa di langit. Itu merupakan tungku roh yang ditinggalkan oleh beberapa iblis yang mati. Saat ini, Long Hao Chen masih berdiri di sana. Matanya tampak benar-benar kosong, seolah-olah dia telah menjadi patung yang berdiri di atas bukit. Di sisi lain, Cai Er diam-diam berada di samping Long Hao Chen. Dia tampak sangat tenang, tetapi tangannya yang biasanya stabil benar-benar gemetar. Siapa lagi yang akan menunjukkan perhatian lebih dari dia tentang Long Hao Chen? Dia telah melihat serangannya dengan sangat jelas. Serangan ini jelas melebihi kemampuan Long Hao Chen sendiri. Tetapi tidak ada yang tahu berapa biaya yang harus dibayar oleh Long Hao Chen untuk serangan ini. Cai Er, sekarang apa yang harus kita lakukan? Chen Yinger dengan cemas bertanya kepada Cai Er. Di depannya, Cai Er mencoba untuk menenangkan diri. Kemudian dengan suara rendah dia menjawab bahwa sekarang semuanya tidak perlu khawatir. Dia juga mengatakan semua orang untuk memulihkan kekuatan masing-masing. Untuk Han Yu, terus sembuhkan Zhang Fang yang terluka. Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh Long Hao Chen saat ini. Melihat Long Hao Chen yang benar-benar dalam kondisi yang buruk, saat ini Cai Er berpikir dengan keras. Mungkin setelah Xiaolei terlepas dari segelnya, hanya dia yang bisa menolong Long Hao Chen. Waktu telah berlalu, surga fana perlahan-lahan kembali keadaan normal. Tetapi Long Hao Chen masih dalam kondisi yang sama, dia tetap berdiri seperti patung di sana. Sedangkan di sisi lain, segel jingga yang menutupi Xiaolei perlahan menghilang. Dengan melihatnya, semua orang segera berdiri. Tentu saja Zhang Fang masih terbaring dengan luka di dadanya. Xiaolei melompat ke tanah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya secara bersamaan meraih Zhang Fang dan juga Long Hao Chen. 2 pancaran cahaya lembut keluar dari tangannya dan mencapai keduanya. Seketika, cahaya hijau pekat menyelimuti tubuh Zhang Fang. Segera luka serius yang dialaminya disembuhkan dengan begitu cepat.
Semua orang yang melihat pemandangan ini benar-benar tercengang. Ini adalah sebuah keajaiban. Setelah itu, mereka segera melihat ke arah Long Hao Chen. Dia juga diselimuti oleh cahaya hijau, tapi masih tidak ada perubahan dalam dirinya. Saat ini, Xiao Lei segera menuju ke arahnya. Mengarahkan tangannya ke depan, dia melakukan kontak dengan dada Long Hao Chen. Tetapi di saat berikutnya, dia melihat leontin abadi di dada Long Hao Chen. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Kemudian dengan rendah dia bergumam, "Putra cahaya yang luar biasa, benar-benar mendapatkan warisan dari orang itu." Cai Er yang mendengar itu segera menjelaskan bahwa Long Hao Chen mendapatkannya di luar keinginannya. Dia juga bertanya bagaimana keadaan Long Hao Chen saat ini. Di depan, Xiao Lei menjawab dengan tenang, "Dia baik-baik saja. Dengan bantuan energi kehidupanku, aku sangat mungkin baginya untuk menjalani kebangkitan." Mendengar kalimat terakhir, Cai Er sangat terkejut. "Kebangkitan? Apa maksudmu dengan itu?" Xiao Lei lalu menjawabnya, "Karena kamu tidak tahu tentang kebangkitan. Sungguh sia-sia seseorang dengan bakat bawaan yang begitu besar. Bukankah kalian berdua diberkati dengan tubuh surgawi? Bagaimana kalian berdua akan bisa mendapatkan manfaat tubuh ini tanpa kebangkitan sebelumnya?" Di sini, Xiao Lei juga menjelaskan tentang manfaat dari tubuh surgawi. Jika bisa berlatih sampai puncaknya, maka keberadaannya akan sama seperti dewa. Bahkan yang disebut Kaisar Dewa Iblis bukanlah tandingannya. Mendengarnya, Cai Er benar-benar tercengang. Dia tidak tahu sedikit pun dengan hal ini. Kemudian dia bertanya sekali lagi, apa yang dimaksud dengan keilahian yang dikatakan oleh Kaisar Dewa Iblis? Mendengarnya, Xiao Lei menjadi sangat serius. Kemudian dengan tenang dia menjawab, "Orang itu tidak berasal dari dunia ini. Tetapi jika dia benar-benar mendapatkan keilahian, mungkin dia bisa menguasai dunia ini. Akan sangat bahaya jika dia benar-benar menjadi dewa." Setelah mendengarnya, Cai Er menjadi sangat paham. Kaisar Dewa Iblis benar-benar berencana untuk menguasai dunia ini. Sampai pada titik ini, dia tidak bertanya lebih jauh. Segera duduk bersila menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Karena Long Hao Chen baik-baik saja, dia tidak terus merasa khawatir. Orang lain yang telah mendengar percakapan itu semuanya memasang ekspresi berbeda. Meskipun demikian, ini hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Lagi pula, jarak sebelum naik ke tingkat dewa masih terlalu jauh di masa depan. Waktu terus berlalu, dan ketika fajar tiba di hari ketiga, perubahan terjadi pada tubuh Long Hao Chen. Ketika cahaya lembut itu muncul, tubuh Long Hao Chen menyala dengan sepasang sayap emas terbentang di punggungnya. Melihat itu, Xiao Lei yang duduk di dahan pohon, dia berkata dengan keras, "Orang itu benar-benar telah bangkit." Dengan bermandikan cahaya kemasan, Long Hao Chen secara bertahap merasakan tubuhnya saat ini seperti direndam dalam lautan cahaya. Dan elemen cahaya yang tak terbatas jumlahnya secara perlahan menyentuh tubuhnya. Perasaan luar biasa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu menyebabkan gelombang pemahaman mencapai pikirannya satu demi satu. Seolah-olah itu sangat alami. Sima Xian dan Han Yu sebagai kesatria pengawal Long Hao Chen juga merasakan perubahan pada esensi cahaya yang memenuhi udara. Di dahi Long Hao Chen, 9 simbol keemasan perlahan muncul. Pada saat cahaya kemasan bergabung dalam tubuh Long Hao Chen, tubuh Yating juga mulai berubah. Ukurannya saat ini telah berubah. Dan awalnya dia hanya memiliki aura suci, tapi sekarang tubuhnya memancarkan aura kehidupan. Dia sekarang bukan hanya peri elemen cahaya yang cerdas, tetapi peri cahaya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia bukan hanya tengkuruh pendukung Long Hao Chen, tetapi juga memiliki kemampuan menyerang musuh dan meningkatkan sekutu. Dia telah benar-benar mendapatkan kembali hidupnya sebagai seorang peri. Tepatnya setelah menerima keuntungan dari kebangkitan Long Hao Chen, Yating saat ini telah berevolusi sekali lagi. Dan ini adalah evolusi ketiganya sejak mengikuti Long Hao Chen. Tetapi dia bukan satu-satunya yang mengalami perubahan. Pada saat yang sama, perubahan yang lebih mencengangkan terjadi di punggung Long Hao Chen. Sayap aslinya yang sangat besar perlahan membentang, dan sepasang lainnya secara mengejutkan muncul tepat di bawah sayap utamanya. Ya, itu adalah 2 pasang sayap yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Long Hao Chen perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, hal pertama yang dia lihat adalah Cai Er di sisinya. Melihatnya, Long Hao Chen segera berkata dengan suara yang rendah, "Cai Er, maafkan aku telah membuatmu khawatir."
Namun, Chai-er tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam bersandar di bahunya dan meraih tangannya dengan erat. Pada saat Long Hao Chen selesai melakukan kebangkitan, misteri tentang identitasnya sebagai putra cahaya tersegel dalam ke dalam otaknya. Putra cahaya adalah orang yang mendapatkan restu dari Dewi Cahaya. Dia adalah orang yang akan dicintai oleh seluruh sinar matahari, dan dengan demikian dapat meminjam kekuatan dari matahari dan Dewi Cahaya untuk menebus semua kekurangannya. Ini adalah legenda sebenarnya dari Putra Cahaya. Selain itu, energi spiritual bawaannya telah meningkat menjadi 100. Sekarang, itu benar-benar sempurna. Tiba-tiba, suara ringan terdengar dari belakang Long Hao Chen. Putra Cahaya, kemarilah, mari kita bicara. Itu merupakan suara dari Xiaolei yang memanggilnya dari belakang. Mendengarnya, Long Hao Chen segera berbalik. Melihat 8 tungku roh yang berputar di sekitar Xiaolei, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, Xiaolei menyuruh Long Hao Chen untuk segera mengikutinya. Saat ini, dia hanya ingin berbicara berdua dengan Long Hao Chen. Jadi dia sedikit menjauh dari semua orang. Adik perempuan, apa yang ingin kamu katakan padaku? Long Hao Chen bertanya sambil tersenyum. Di sisi lain, Xiaolei menjawab dengan sedikit kesal. Dia mengatakan, sebagai putra cahaya, mengapa membiarkan dirinya dicemari oleh kekuatan dari pengendali arwah? Mendengar itu, Long Hao Chen menatapnya dengan serius. Jika kamu memiliki cara untuk membantuku memutuskan hubungannya, aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Setelah mendengar jawaban dari Long Hao Chen, Xiaolei terkejut sedikit. Kemudian dia berkata sekali lagi, katakan padaku bagaimana kamu bertemu dengan pengendali arwah itu. Di sini aku akan mendengarkannya. Long Hao Chen kemudian menceritakan kisahnya di dalam gua berdesis serta hal-hal yang terjadi di dalam menara kematian. Setelah beberapa saat mendengar kata-katanya, Xiaolei terdiam beberapa saat menatapnya dengan bingung. Seorang pengendali arwah elemen cahaya. Mungkinkah orang ini sama denganmu, salah satu dewa yang dipilih oleh Dewi Cahaya? Sejak terpilihnya Dewi Cahaya telah benar-benar menjadi pengendali arwah. Sesuatu yang mendalam pasti telah terjadi padanya. Hanya tubuh putra cahaya yang dapat berlatih pengendali arwah dengan hati yang masih murni. Tetapi ini lebih sulit untuk dicapai. Orang ini adalah jenius terbesar di antara manusia. Long Hao Chen dan Xiaolei saling memandang. Mereka saat ini dipenuhi dengan keterkejutan total. Dari sini, Xiaolei mengungkapkan tujuannya saat ini. Dia ingin membuat kesepakatan dengan Long Hao Chen. Berharap jika sesuatu yang buruk terjadi, Long Hao Chen bisa membantunya. Sebenarnya, tujuan awalnya dia ingin mengikuti Long Hao Chen sebagai tungku-roh. Tetapi karena adanya Leontin Abadi, dia tidak bisa melakukannya. Jadi sekarang, dia hanya bisa melakukan kesepakatan. Tentu saja, Long Hao Chen tidak menyetujuinya tanpa berpikir. Dia ingin tahu situasi seperti apa yang diperlukan bantuannya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Long Hao Chen dan Xiaolei kembali ke puncak bukit, ekspresi mereka kembali normal. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Kemudian dengan dibantu oleh Xiaolei, 8 tungku roh segera dibagikan kepada semua orang. Dari 8 tungku roh tersebut, Chai-er, Lin Xin, Sima Xian, dan juga Chen Yinger, masing-masing dari mereka mendapatkan 1 tungku roh. Sedangkan Han Yu dan Zhang Fang, mereka mendapatkan 2 tungku roh. Dengan arahan Long Hao Chen dan juga Xiaolei, yang lainnya dengan cepat segera pergi untuk menyerap tungku roh mereka sendiri. Karena ini hanyalah penyerapan awal, prosesnya sangat sederhana, maka setiap orang memiliki ekspresi bahagia setelah menyelesaikan penggabungan awal ini. Ketika semua orang selesai melakukan penggabungan, Xiaolei kembali berkata, baiklah, kalian semua bisa kembali ke dunia kalian sekarang. Selain itu, ingatlah ujian terakhir dari surga fana tidak dapat dihindari. Jika kalian gagal, akan ada penolakan dari tungku roh tersebut. Tetapi sangat mungkin kalian akan kehilangan nyawa kalian. Itu benar, ini adalah misteri terbesar dari surga fana. Tidak peduli berapa banyak tungku roh yang telah diperoleh, pada akhirnya semuanya akan menjadi satu. Tetapi bahaya besar ini juga merupakan peluang. Tungku roh yang telah bersatu pasti akan mendapatkan dorongan kekuatan yang sangat besar. Tetapi jika terjadi kegagalan, itu juga akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Gumpalan cahaya hijau tiba-tiba keluar, dan itu mengambang di belakang punggung semua orang. Dalam sekejap, semuanya menghilang dalam cahaya hijau tersebut. Perubahan aneh segera terjadi pada semua orang, yang sendirian di dalam ruang hijau.
Setiap orang tidak dapat pergi dari tempat ini, kecuali mereka telah berhasil menyelesaikan penggabungan dengan Tungkuroh. Karena setiap orang menyerap jumlah Tungkuroh yang berbeda, proses penggabungan secara alami juga berbeda untuk mereka semua. Di antara mereka, orang yang memiliki waktu paling mudah tidak diragukan lagi adalah Long Hao Chen. Dia tidak mendapatkan Tungkuroh baru di dalam surga fana. Dan dengan demikian, hanya tinggal di sini sebentar, sebelum pergi ke ruang berikutnya dengan cahaya hijau dalam gelombang hijau. Kemudian, percobaan terakhirnya untuk memadukan Tungkuroh segera dimulai. Yang lain tidak memiliki waktu yang mudah. Untuk proses penggabungan, Wang Yuanyuan juga Cai Er hanya memperoleh 1 Tungkuroh baru. Sementara yang lainnya memiliki 2 Tungkuroh untuk digabungkan sepenuhnya. Cai Er dengan cepat menyatu dengan Tungkuroh tersebut. Sebagai putri suci samsara dan satu-satunya dewa lain yang dipilih selain Long Hao Chen, menggabungkan Tungkuroh dengan atribut yang sama seperti miliknya sama sekali tidak memiliki tantangan. Bahkan jika ini adalah Tungkuroh yang ketiga, dia tetap dapat menyerap. Tungkuroh yang diserap Cai Er kali ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Tungkuroh samsara. Tetapi itu adalah tingkat yang sama dengan Tungkuroh 1000 serangannya. Tungkuroh ini bernama Tungkuroh bayangan nyata. Itu hanya cocok digunakan oleh asasin, karena hanya seorang asasin dengan kemampuan bayangan yang bisa menampilkan kekuatan penuh dari Tungkuroh ini. Saat ini digunakan, bayangan nyata akan memungkinkan untuk membuat bayangan yang dibuat oleh seorang asasin menjadi nyata. Dalam keadaan aslinya, Tungkuroh bayangan nyata akan menghasilkan efek ini selama kira-kira 3 detik. Tetapi karena itu akan terus berkembang, secara alami durasi ini juga akan meningkat. Tungkuroh ini harus menyatu dengan 2 Tungkuroh yang Cai Er miliki sekarang. Dan masalah terbesarnya kali ini adalah apakah dia akan berhasil menggabungkan ketiganya menjadi 1 atau tidak. Dia juga merupakan satu-satunya orang yang memadukan 3 Tungkuroh dalam perjalanan ini. Sedangkan Wang Yuanyuan hanya sedikit lebih lambat dari Cai Er untuk menggabungkan Tungkuroh miliknya, karena dia hanya perlu menyatu dengan 1 Tungkuroh. Di sisi lain, Lin Xin kali ini jauh lebih diberkati. Dari 2 Tungkurohnya memenuhi untuk bergabung dengannya sampai tingkat yang mencengangkan. Sampai-sampai dia tidak perlu mengambil inisiatif apapun. Namun kedua Tungkuroh tersebut mulai bergabung ke dalam tubuhnya pada saat yang sama. Penggabungan juga berjalan lancar untuk Han Yu. Dia juga memperoleh 2 Tungkuroh yang dikenal sebagai Tungkuroh penjaga cahaya dan juga Tungkuroh untuk kumpulan cahaya. Salah satunya adalah Tungkuroh untuk pertahanan, sementara yang lainnya adalah Tungkuroh untuk mendukung. Dan keduanya adalah Tungkuroh yang relatif damai. Sedangkan di sisi lain, Chen Yinger sebenarnya lebih sulit daripada yang diharapkan. Penggabungan kedua Tungkurohnya bukanlah hal yang mudah, dan itu bahkan tidak memiliki atribut yang sama. Secara alami membuat penyerapannya menjadi semakin sulit. Kali ini setiap orang memiliki keberuntungan yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki tekad yang sama. Memadukan Tungkuroh adalah sesuatu yang belum pernah dialami kelompok Long Hao Chen sebelumnya. Bahkan dalam cerita tentang misteri Tungkuroh yang diceritakan Long Xingyu kepadanya, tindakan memadukan Tungkuroh hanya disebut dalam 1 kalimat. Secara teori tidak ada batasan jumlah Tungkuroh yang dapat diserap. Selama tubuhnya bisa menahannya, dia akan terus bisa menyerap. Tetapi secara umum, seorang ahli hanya bisa menyerap 3 Tungkuroh. Setelah itu, dia akan mencapai batasnya. Dalam waktu ini, sesuatu yang tak terduga juga terjadi. Peri kecil Yating mengalami perubahan yang besar. Saat ini, tubuhnya mulai membesar. Dari tampilannya, dia benar-benar seperti seorang gadis muda yang sangat cantik. Long Hao Chen juga sangat tercengang melihat perubahan ini. Saat ini, dia menjadi gelisah. Dengan tubuh Yating yang sudah dewasa, bagaimana jika nanti Cai Er melihatnya? Apa yang akan terjadi? Waktu berlalu dengan sangat cepat. Selain Long Hao Chen dan Cai Er, semua orang telah keluar dari dalam bola cahaya. Ya, mereka berhasil bergabung dengan Tungkuroh mereka. Dan ketika melihat Long Hao Chen keluar bersama dengan Yating, semua orang benar-benar terkejut. Saat ini, Yating benar-benar tidak tampak seperti Tungkuroh. Jika orang lain yang melihatnya, mereka akan menganggap Yating sebagai pasangan Long Hao Chen yang sempurna. Dengan tubuhnya yang putih dan juga wajahnya yang cantik, siapa yang tidak akan terpesona jika dia melihatnya? Dari sini, Long Hao Chen menjelaskan kepada semuanya apa yang terjadi dengan tubuh Yating. Namun sampai saat ini, Cai Er masih juga belum keluar. Saat itu juga, Xiao Lei sedikit memarahi Long Hao Chen karena dia baru saja mengkhawatirkannya.
Xiaolei akhirnya membawa Long Hao-chen ke tempat Cai Er saat ini. Ya, Cai Er masih dalam tempat ujian. Menggabungkan tungku roh bayangan nyata dengan 2 tungku roh miliknya itu sangat menyakitkan bagi Cai Er. Jika saja Xiaolei tidak membawa Long Hao-chen kepadanya tepat waktu, mungkin selamanya Cai Er tidak akan bisa keluar. Benar, Cai Er akan mati dalam ujian tersebut. Long Hao-chen datang tepat pada waktunya. Dengan mengalirkan energi kepada Cai Er untuk beberapa saat, Cai Er sepenuhnya kembali sadar dalam keadaannya yang sangat buruk. Akhirnya, dalam waktu kritis ini, bantuan telah datang. Dan setelah beberapa waktu, Cai Er berhasil memadukan tungku roh bayangan nyata. Namun, bagian dalam tubuhnya beberapa luka masih terasa dalam proses tersebut. Dengan membawa tubuh Cai Er yang lemah, Long Hao-chen segera bergegas untuk pergi keluar. Semua orang akhirnya berhasil melewati ujian akhir ini. Perjalanan di dalam surga fana, mereka benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa. Semua orang dalam pasukan Long Hao-chen telah berada di langkah ke-6. Tidak hanya itu, kecuali Long Hao-chen, mereka semua mendapatkan tungku roh masing-masing. Tentu saja ini merupakan sebuah rahasia yang ada dalam pasukan Long Hao-chen. Saat ini, Zhang Fang bisa dianggap sebagai orang luar dalam pasukan Long Hao-chen. Tetapi dengan perasaannya yang sangat menghormati Long Hao-chen akhir-akhir ini, dia jelas tidak akan membocorkannya. Kali ini, semua orang telah berkumpul, dan sekarang mereka akan bersiap untuk keluar dari dalam surga fana.